adanya suatu kesepakatan atau perjanjian yang menurut saya ketua KPU melakukan itu karena ada paksaan dan ancaman. Masa seorang ketua KPU mau menyerahkan uang 30 juta per bulan, uang tiket, uang makan, restoran, segala macam, dan menelpon sehari 1 kali? Itu kan kalau bukan pemerasan itu nggak akan mungkin terjadi. Wanita yang sudah mendapat kasih sayang, kasih uang, dan kasih segalanya, tapi ingin memenjarakan atau ingin menjatuhkan. Di sini kelihatan bahwa konspirasi jahat ya, mungkin ada orang di belakang. Tapi kalau kamu menikmati dan menuntut perjanjian itu, sampai ada 4 miliar tersebut, menurut saya kamu adalah penjahatnya. Kalau kehukuman pidana nggak akan kena, Pak Hasim. Ya, karena suka sama suka. Bagaimana dipaksa ada perjanjian, dan ini lebih 1 tahun kejadiannya. Siapa yang menjadi korban di situ bukan wanita itu. Yang menjadi korban itu adalah ketua KPU. Pelapor ini playing victim. Motif saya ini adalah pemerasan, ini adalah jebakan. 3, 2, 1, close the hordeng. Yes, kembali lagi bersama saya Uya Kuya di LBU, Lembaga Bantuan Uya. Oke, kali ini kita bersama Mas Farhad Abbas. Saya tergelitik melihat ada di Instagram Mas Farhad. Ya ampun, malu saya membaca putusan DKPP pemecatan Ketua KPU RI. Ini mah pemerasan. Ketua KPU diperas abis, jahat nih pelapornya. Ini kata Mas Farhad ya. Udah punya niat jahat terhadap Ketua KPU yang polos beriman. Harusnya negara melindungi Ketua KPU, bukannya memuluskan pengadu pengobrak-abrik fulus dengan hal yang nggak terlalu mulus. Ada lagi nih, wanita tukang peras dari Belanda berhasil membuat hakim pengawas pemilu memecat bos penyelenggara pemilu. Kasihan ya, hakim itu nggak bisa membedakan kasus pemerasan penjebakan wanita penjahat dalam kejahatan kelamin. Harusnya bos penyelenggaraan pemilu dilindungi, bukan melindungi wanita drama asusila. Dalam putusan tampak nyata pemerasan yang terencana dengan baik. Segera tangkap wanita pemeras tersebut. Mas, apakah ini berhubungan dengan kasusnya Pak Hasyim Asy'ari, Ketua KPU yang kemarin baru saja diberhentikan? Iya, saya turut prihatin ya, seorang Ketua KPU yang berhasil menyelenggarakan pemilu 2024 ini tiba-tiba harus gagal dalam suatu proses persidangan Dewan Kehormatan. Oke, kita lihat dulu beritanya ya. Usai berhubungan badan dengan Hasyim Asy'ari, pelapor alami gangguan kesehatan. Korban pencabulan Hasyim Asy'ari sempat tagih janji dinikahi tapi malah kena PHP. Oke, DKPP pecat ya Ketua KPU karena tidak asusila. Hasyim Asy'ari mabuk pada Cindra Aditi, terjan kin-kin. Rela nafkahi 30 juta per bulan, ini fotonya. Ada lagi nih, korban asusila ungkap Hasyim ngaku dalam proses cerai saat merayunya. Jadi korban asusila ini wanitanya nih berarti ya katanya ya. Cindra Aditi Terajinkin dapat panggilan sayang my love dari Hasyim Asy'ari setelah keduanya berhubungan badan di Amsterdam. Cindra Aditi sebenarnya risih tahu Hasyim Asy'ari sudah beristri dan beranak 3. Tapi tetap terjadi ya, walaupun risih. Guyonan kotor Ketua KPU Hasyim ke Cindra Aditi. Singgung soal CD. Janji-janji palsu Hasyim Asy'ari yang bikin Cindra geram. Akan beri apartemen hingga bakal menikahinya. Jadi ini adalah berita-berita atau mungkin uraian-uraian yang terjadi gamblang di sidang DKPP kemarin saat mengadili Hasyim Asy'ari, Mas ya. Ya itu kan hanya caranya ya apa ya, seperti saya sampaikan tadi gitu. Itu pelakunya itu dia gitu, karena dia nggak mendapatkan semua itu. Ya sebenarnya kenapa Pak Hasyim melakukan itu ya tentu ada strategi-strategi dia mendapatkan, terutama mengumpulkan bukti-bukti dengan cara menchat yang dianggap itu chat itu adalah bukti sebagai laporan dia di Dewan DKPP. Oleh karena itu menurut saya pasti harus melakukan satu upaya hukum gitu, karena DKPP ini menurut saya hanya mengulang-ulangi aja kasus-kasus. Coba kita buka kembali video-video awal Hasnani melapor, kemudian dia membantah gitu kan. Harusnya orang tidak boleh dihukum 2 kali dalam kasus yang sama gitu. Kalau ini diakumulasi. Tapi kan dengan wanita yang berbeda ya? Ya tetap aja dalam pertimbangannya berkali-kali gitu. Jadi tidak boleh juga dilapor berkali-kali gitu. Ada namanya nebisen idem gitu. Kemudian saya melihat ini adalah cara-cara dia untuk menjatuhkan. Kita harus diteliti apa penyebabnya gitu. Soalnya kalau dia berani awalnya harusnya di polisi bukan di DKPP. Tujuannya adalah untuk menjatuhkan. Disinilah kelemahan daripada DKPP dalam memberi sanksi gitu. Harusnya dia serius pada sanksi ketika orang komplain masalah tidak netralnya penyelenggara pemilu. Ini masalah asusila pribadi. Jangan-jangan DKPP ada masalah dengan Hasyim Asy'ari. Oke, harusnya wanita ini melaporkan lebih dulu ke polisi dulu. Polisi dong kalau dia merasa diperkosa apa kan gitu. Tapi karena saya pikir
dia nggak akan mampu membuktikan karena dia adalah dewasa, dia bukan anak kecil gitu. Dan saran saya, kalau emang wanita ini merasa keberatan, jangan berhenti di DKPP aja, bener nggak? Iya. Laporkan juga ke polisi, bener nggak sih? polisi, iya, Dan betul. dari situ Iya. bisa kelihatan pelaku yang bersalahnya cuma si laki-laki aja, Iya. apa jangan-jangan dua-duanya, apa Iya. wanitanya gitu Iya, kan? dan LBH juga jangan sembarang terima laporan karena nama baik, nama besar sebuah lembaga bantuan khususnya kampus yang ngetren Indonesia itu yang membuat menggiring opini seperti itu gitu. Iya. Kalau Pak Hasim ya lempar handuk aja dia udah angkat tangan, Nyerah Pokoknya gitu. nyerah gitu. Dia berpikir ya mungkin Tuhan lagi menjatuhkan, meruntuhkan harkat martabatnya, ya mungkin ini adalah hikmah dan mungkin ada jalan baiknya untuk ke depan gitu. Tadi menurut saya nggak usah, yang saya butuhkan ini kita hajar nih, LSM hajar nih, hajar aja nih wanita-wanita yang playing victim yang kita anggap korban-korban selanjutnya, bisa semua, bisa juga Mas Oya, bisa saya, Oya, bisa juga orang-orang tua kalian semua jadi korban hanya gara-gara wanita yang sudah mendapat kasih sayang, kasih uang dan kasih segalanya, yang sudah dikasih kasir, yang dikasih kasur segala macam, tapi malah ingin memenjarakan atau ingin menjatuhkan. Ini banyak sekali Mas. Ini Ya, kok saya nggak pernah punya pacar Mas selama pernikahan Mas? Ya saya juga. saya udah pernah mengalami ya, udah memang terjadi gitu. Iya, iya. Ini pesan WA Hasim Asyari soal CD, bikin bingung chat CAT nggak tahu apa tuh. Dijawab nada bercanda, oh maaf keselip. Janji-janji Ketua KPU Hasim Asyari saat rayu korban balik nama apartemen sampai janjikan 4 miliar. Kan ini janji-janji juga Ya. orangnya harus ngerti bahwa janji-janji ini ada yang batas kewajaran gitu. Jangan kita nilai bahwa Pak Hasim menjanjikan orang gajinya kurang. Ini orang juga kenapa mau terima janji dan kenapa menyodorkan atau memaksa Pak Hasim berjanji dengan keterbatasan itu gitu. Nah, di sini kelihatan bahwa konspirasi jahat ya, mungkin ada orang di belakang, mungkin orang tuanya, keluarganya atau teman-temannya gitu. Nah, jadi kepada khususnya DPR, penegak hukum, hati-hati. Kasus ini jangan sampai jadikan jurisprudensi yang bisa membuat terjungkalnya orangnya gara-gara seperti ini. Oke, artinya pertanyaannya, kalau janji-janji itu dipenuhi oleh Pak Hasim, apakah tetap akan dilaporkan ke DKPP, apa justru tidak gitu kan? Ya bisa jadi makin panjang gitu. Akhirnya Pak Hasim mengakhiri aja gitu. Nanti ini udah 4 miliar, mungkin setelah selesai 4 miliar mungkin naik jadi 8 miliar sekian. Jadi ya itulah kenapa Allah menyuruh kita untuk menjauhi zina. Iya. Artinya mendekat aja nggak boleh, apalagi melakukannya kan, kira-kira itu. Mungkin. Jadi ibaratnya ini ada sekarang lebih cenderung ke sanksi sosialnya kali yang terjadi Ya, sekarang. bukan sanksi sosial, Iya. ini juga jeruk makan jeruk gitu. Apa tuh jeruk makan jeruk? Ya artinya Dewan Kehormatan itu harusnya menjaga kehormatan Pak Hasim gitu. Artinya cukup dia lemparkannya ke polisi dulu deh baru ke sini. Oke, jadi DKPP juga iya, harusnya bertindak, ada laporan ini, tapi lemparin dia ke polisi Lempar gitu. polisi dulu, Biar polisi baru lihat pidananya gitu kan. biar sepihak berimbang. Setelah polisi misalnya pidana terbukti, baru Kalau diputuskan begitu, dipecat atau apa tidak. bedanya DKPP dengan infotainment dan Mas Uya kan? Iya, iya. Artinya Mas Uya cerita ngadu ke Mas Uya kan tetap aja hanya klarifikasi kan. Iya, Tapi iya. kalau lapor polisi dulu setelahnya ini harusnya begitu menurut Iya, saya. iya. Jadi kalau DKPP sayang loh, DKPP juga gajinya kurang lebih sama juga gitu. Kalau kerjanya juga tidak melindungi kehormatan ini, hanya melindungi orang yang sakit hati karena menuntut atau menjebak Pak Hasim, ya rugi banget. Tapi negara. misalnya kalau ada oknum DKPP misalnya di negara lain ya, DKPP negara Konoha gitu, ada yang melakukan hal yang sama, siapa tuh yang menindaklanjuti itu? DKPP juga. Iya, cuman maksud saya buktinya dia udah pernah mengalami kok, diterima aja gitu. Iya. Harusnya bisa kok. Karena ini menyangkut asusila, kita buktikan dulu. Setelah ada keputusan baru kita kena etiknya. Jangan main terima-terima aja, kasihan Pak Hasim, baru dia akumulatif lagi dia punya kejadian kesalahan sehingga dipecat beliau. Sayang loh, sayang banget. Kalau Mas Farad nggak kasihan sama wanitanya sama sekali? Oh enggak, saya nggak suka gitu. Nggak suka justru ya? Karena di situ ada material, ada sebab akibat. Karena ada perjanjian tadi, ada uang menuntut gitu. ini, Iya. menuntut itu segala macam. Dan ini waktunya lama, bukan semalam. Kalau mungkin memang tidak ada perjanjian 4 miliar, apartemen segala macam, mungkin beda Iya, cerita ya. Iya, langsung pertama langsung ditampar. Nah itu boleh. Ya nggak suka, aku nggak mau, tampar lapor polisi gitu kan. Ini lapor polisi setelah mungkin ngendat atau nggak dibayar. Tidak dipenuhi. Intinya adalah ini kan sudah dibuktikan, atau maksudnya ibaratnya ada pelapornya, dia datang ke persidangan kemarin. Artinya ini yang melakukan ini adalah pejabat negara gitu. Ya, ini Apa yang salah gitu dengan? persoalannya harus lihat kasus per kasus. Orang yang pertama melaporkan ketua KPU itu adalah saya. Waktu adanya
pengakuan daripada Hasnaini. Wanita Mas. Ya, kemudian kami membuktikan bahwa ada rekaman-rekaman pengakuan Dari dari Hasnaini bahwa telah melakukan hubungan dan segala macam tentang sesuatu. Kita Dengan- buat laporan ke DKPP dengan dia ya. dengan Pak Hasyim Asyari. Oke. Nah, tapi belakangan Hasnaini membuat surat atau berita video juga menyatakan bantahan dan itu tidak benar. Dia hanya tertekan dan dia berkatakan ada hubungan baik dan dia minta maaf. Otomatis secara spontan kami yang melaporkan langsung mencabut hal tersebut. Mas Farad sempat melaporkan Ya, karena bukti Pak Hasyim ya, ini? karena kita Iya. investigasi, tapi oleh pelapor tersebut mengklarifikasi bahwa itu tidak benar dan itu adalah fitnah gitu. loh, gimana dulu? Dulu Isna ini dia melaporkan dengan bukti-bukti rekaman. Tapi dia bilang lagi bahwa itu tidak benar. Berarti menurut kita dia adalah pelapor yang tidak baik sehingga kita cabut laporannya. Artinya maksudnya ada dugaan motif khusus di balik laporan Ya, itu betul. gitu. Nanti saya akan cerita, saya ungkap semua Iya. kenapa bisa terjadi, kenapa ketua KPU harus dilindungi. Nah, kemudian Hasnaini melaporkan balik baik di kepolisian, ternyata dihentikan penyelidikannya Iya. karena tidak cukup bukti dan saksi. Kemudian di DKPP tidak ada bukti dan saksi juga, tapi mereka mengambil keputusan adanya chat-chat itu doang, membuat dalam satu Iya. putusan bahwa telah terjadi pelanggaran dengan peringatan keras. Saya melihat bahwa ketua KPU ini adalah orang atau pejabat yang disumpah untuk tidak melakukan sesuatu dan menjaga rahasia negara. Selayaknya juga rahasia pribadi ketua KPU harus dijaga, disimpan. Jangan dibeberkan secara gambling seperti ini gitu. Dan harusnya ketua DKPP ini maupun majelis-majelis di DKPP ini harus dengan bijaksana gitu. Ini menyangkut apa? Harusnya kenapa nggak ditolak aja laporan itu, diserahkan kepada polisi? Karena ini kan terjadinya hubungannya antara berhubungan dengan Hubungan penyelenggara pribadi. pemilu juga kan? Itu tidak. Dia kan panitia pemilu luar negeri yang juga. dilarang adalah perkawinan. Iya. Tapi mereka kan belum menikah. Iya. Nah, tentu ketua KPU sebagai manusia biasa harusnya dilihat apa faktornya. Gitu. Ketika dalam pertimbangan atau bukti yang ada itu bahwa wanita dari Belanda ini Iya, iya. itu adanya satu kesepakatan atau perjanjian yang menurut saya ketua KPU melakukan itu karena ada paksaan dan ancaman. Oke, apa nih Artinya maksudnya? pasti diperas. Masa seorang ketua KPU mau menyerahkan uang 30 juta per bulan, uang tiket, uang makan, restoran, segala macam, dan menelpon sehari satu kali. Itu kan kalau bukan satu tekanan, kekerasan, pemerasan itu nggak akan mungkin terjadi. Nah ini menurut saya itu adalah perjanjian kejahatan. Artinya, siapa yang menjadi korban di situ bukan wanita itu. Yang menjadi korban itu adalah ketua KPU Bapak Hasyim Asyari. Harusnya DKPP sebagai negara ataupun Bawaslu harus memproses wanita itu dulu gitu. Tapi Kalau Pak Hasyim Asyari juga harus diproses juga nggak? Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Iya. Karena di polisi saya bisa jamin, namanya hubungan antara orang dewasa itu adalah hubungan suka sama suka, tidak ada pidananya. Itu bisa kena pasal 284 KUHP apabila dilaporkan oleh salah satu pasangan istri atau suaminya. Kita lihat, suami wanita ini warga negara Indonesia atau tidak. Berarti kalau dia warga negara Indonesia, berarti dia kena hukum Indonesia. Kalau misalnya Ibu Hasyim Asyari melaporkan berdasarkan dirugikan bahwa suami itu berzina, yang dilaporkan itu, bukan yang dilindungi wanita itu. Artinya Ibu Hasyim Asyari ini, Bu Hasyim Asyari ada istri berarti ya? Punya istri. Oke, artinya istri Hasyim Asyari Pelapor ini playing code victim. bisa melaporkan dua-duanya dalam pasar Bisa, perzinahan. dan bisa dipilih. Kalau dia hanya melaporkan wanitanya aja bisa, tidak harus melaporkan Pak Hasyim. Bukannya dua-duanya harus kena? Tidak, kecuali istri daripada Pak Hasyim ini melaporkan dua-duanya gitu. Nah, di sini saya melihat Pak Hasyim yang sudah bersumpah menjaga rahasia negara seolah-olah ditelanjangi, dipermalukan gitu. Padahal apa yang dilakukan ini sebenarnya menurut saya tidak melanggar hukum. Walaupun secara etika, Ketika perempuan ini buka-bukaan, coba Pak Hasyim duluan laporin, apakah Pak Hasyim dilindungi? Harusnya dikatakan bahwa justru, motif apa wanita ini? Justru kalau saya pikirkan ya, ini adalah suatu jebakan ya. Contoh, apabila dia mengatakan bahwa adanya chat atau komunikasi bahwa dia menderita penyakit, misalnya penyakit apa, akibat setelah berhubungan, itu merupakan satu. maksudnya apa? Penyakit itu apa penyakit? Ya saya nggak mau nyebut penyakitnya, apa itu penyakit kelamin atau penyakit kekerasan dan lain-lain sebagainya. Itu adalah suatu penciptaan alibi yang digunakan oleh wanita tersebut ingin membuat satu bukti jawaban ya. Contoh, Pak Hasyim nggak sakit, kita sakit dua-dua, akhirnya pasti saya akan ke dokter, itulah digunakan dia untuk membuat satu bukti. Dan herannya wanita ini diterima oleh LBH UI.
menurut saya lembaga bantuan Universitas Indonesia umpamanya kalau benar itu Indonesia, dia harusnya mengerti bahwa justru penjahatnya ini yang dibela. Jangan orang baik-baik, orang yang korban tiba-tiba digunakan dengan pasal-pasal tertentu yang bisa mengakibatkan rusaknya nama baik daripada lembaga Komisi Pemilihan Umum, kemudian hancurnya pribadi dia dan hancurnya keluarga harkat martabat daripada Pak Hasyim Asyari yang telah berhasil menyelenggarakan pemilu sebagai pimpinan selama periode pemilu terakhir ini. Oke, tapi kan dalam pengakuan si wanita adalah dia dipaksa untuk melakukan hubungan. Kalau namanya paksa itu pertama kali, kalau menyangkut BIMTEK, proses, tidak ada namanya perjanjian yang menyatakan bahwa akan membiayai 30 juta. Kemudian apabila tidak akan menelpon, makan restoran, apabila tidak jalannya akan didenda selama 4 miliar, boleh dicicil selama 4 tahun. Itu kan namanya pemerasan. Jadi motifnya, analisanya menurut motif saya ini adalah pemerasan, ini adalah jebakan. Siapa yang menjebak? Yaitu perempuan. Di backing siapa? Apa sendiri? Ya saya nggak tahu. Makanya harus jeli dengan dewan yang menjaga kehormatan penyelenggara pemilu ini. Jangan asal main. Kemudian putusannya dia, oh dulu Pak Hasyim pernah ada laporan hasilnya. Laporan hasilnya itu sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya, nggak ada masalah. Bahkan hasilnya ini mengatakan dia telah memaafkan dan dia minta maaf. Dan dia menyatakan itu hanyalah fitnahnya dia pribadi. Kemudian dia mengatakan tidak benar semua. Sehingga kita pernah mencabut secara sepihak dan dilaporkan kembali dan tidak terbukti. Itu bukan dianggap harus dipecat gitu. Kalau pikir saya itu mungkin satu peringatan buat Pak Hasyim agar lebih hati-hati kepada wanita. Karena namanya jabatan itu harusnya ada pengawas. Pak Hasyim jangan dekat ini, jangan dekat ini. Kenapa? Dan dikatakan kepada perempuan, perempuan-perempuan yang mendekati ini apabila terjadi sesuatu kalian goda namanya Iman, itu nanti justru yang akan diproses kalian karena Pak Hasyim udah punya istri. Nah, jangan dilindungi, udah mengambil, udah bayangkan kalau Pak Hasyim membuat pernyataan dengan tertekan, dengan ancaman, begitu pusingnya. Harusnya bukan tugas Pak Hasyim lagi, ada tugas dari baik Bawaslu, baik Dewan Penjaga Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Kepolisian Republik Indonesia, intelijen untuk menjaga, mengantisipasi jangan sampai terjadi. Nah ini lebih parah daripada virus atau hacker ini yang dianggap merusak gitu. Nah Bang, Mas Farhad, tapi kan ini adalah dilakukan oleh Ketua KPU terhadap kita, terlepas dari dipaksa apa suka sama suka, karena juga menurut saya masih ada suatu hal yang janggal ya. Kalau nggak suka, kenapa mau dilakukan dan kenapa mau datang ke hotel itu dan kenapa masih jalan lagi gitu kan? Intinya perempuannya. Iya, terlepas dari itu, gitu. Suka atau dipaksa atau apapun gitu kan. Harusnya maksudnya laporkan seketika Mas Uya. Jangan dia sudah menikmati uang, bikin perjanjian senilai sekian miliar, kemudian setelah tidak mendapatkan, kemudian membuat pengaduan biasa seolah-olah tidak ada apa-apa. Padahal apa yang dilakukan oleh wanita ini adalah suatu kejahatan juga, pemerasan, dan bisa juga karena korupsi. Jadi apa maksudnya? Contoh, misalnya ada orang pergi hutang judi, nggak dibayar. Kemudian apakah dia boleh pakai lembaga bantuan hukum UI untuk menagih karena judi, sedangkan judi itu merupakan satu kejahatan. Nah, di sini harusnya kita lihat, kita harus mencermati bahwa Pak Hasyim jangan diambilkan posisi sebagai suatu penjahat yang dianggap penjahat kelamin yang sangat merusak. Tidak, justru ada wanita-wanita yang kita anggap penjahatnya ini. Yang menggunakan laporan dengan mengatakan membuat Komnas HAM, Komnas Perempuan untuk mengadili, menjatuhkan. Harusnya kalau dia berpikir bagus, nggak usah ke Dewan Kehormatan, ke polisi aja. Pasti saya yakin kalau di kepala polisi justru yang ditangkap perempuan ini. Kenapa? Ya karena dia udah dewasa, tidak ada pemaksaan, tidak ada laporan. Ya kan? Saya juga pernah dilaporkan dulu, pernah mau memperkosa dengan alasan pernah cincin celana dalam. Itu kan tidak seperti itu, hanya untuk membunuh karakter. Sampai sekarang perkaranya tidak ada masalah, sudah dihentikan dan kita bisa melaporkan kembali. Kita sudah melaporkan kembali perempuan itu. Itu adalah fitnah belaka. Nah, maksud saya sayang banget gitu. Terlepas walaupun Pak Hasyim mengatakan ini tulisan tangan, harusnya dibawa lari ke arah pidana aja. Oke, tulisan tangan apa pelan-pelan? Mungkin banyak orang yang belum tahu. Tulisan tangan apa? Katanya ada tulisan tangan, itu surat pernyataan bahwa akan setia, akan bercerai dengan istrinya, akan menikahi, tidak akan kawin dengan yang lain, akan menafkahi 30 juta, mengganti uang tiket 30 juta, kemudian akan mengganti membayar biaya restoran 1 minggu 1 kali, kemudian apabila tidak menepati itu, kena penalti ganti 4 miliar. 4 miliarnya bisa dicicil selama 4 tahun. Tapi surat perjanjian ini menarik sih ya. Kok bisa ada surat perjanjian ini masuk ke dalam putusan pertimbangan DKPP. Makanya saya akan tegur DKPP. Apabila misalnya DKPP tidak bisa menyelesaikan persoalan ini atau merehabilitasi kembali nama baik Pak Hasyim, ya kembalikan dia sebagai ketua KPU, kemudian ikut proses
Ya kan tidak semena-mena langsung diberhentikan seketika. Tapi menurut Mas Lain Farhad, halnya kalau Pak Hasim ini terbukti menerima uang, suap, Iya, korupsi. kemudian manipulasi siapa pemenang pemilu dan lain sebagainya, boleh. tapi secara etika, pantas nggak seorang pejabat negara melakukan perbuatan asusila Di ini? muka umum tidak pantas. Iya. Kalau dia melakukan secara pribadinya, dia punya pacar, sah-sah saja. Iya. Jangankan dia punya istri satu, istri dua, selama diizinkan boleh-boleh saja. Iya. Nah, tapi kalau misalnya seorang istri atau pacarnya membuka ranah pribadi rahasia yang sifatnya tidak bisa ya berrekaman, Artinya, kemudian artinya motifnya, itu merupakan justru ketua KPU ini adalah korban. korban, Ya korban mungkin, kalaupun dia sengaja, mungkin ada orang-orang tertentu ingin menjatuhkan citra lembaga pemilihan umum yang bisa mempengaruhi kepada hasil pemilu 2024 ini. ada indikasi seperti itu. Ada indikasi, berarti kan selama ini kita punya tempus waktunya itu kan dia ilegal, dia legal dong, tidak bagus dong pemilu ini seharusnya. Harusnya Iya. dijaga marwah daripada KPU, karena lembaga KPU ini diwakili oleh komisioner ini adalah menjaga keutuhan baik orang perorangan individu. Oke, pertanyaannya, Mas Farhad udah tahu dapat data belum? Kalau wanita ini sudah menikah apa belum? Kalau dari ceritanya dia sudah menikah, berusaha didekati. Gitu loh. Menurut saya kalau dibalik, Pak Hasim sudah menikah, didekati. Pak Hasim punya nikah dengan gaji 45 juta sebulan, kok dia mau menerima itu, kok dia mau dengan sanksi penalti dan lain sebagainya gitu. Itu menurut saya yang harus diproses. Bukan kalau perlu ditangkap itu perempuan, dicekal, jangan keluar negeri, diperiksa dulu sampai selesai gitu. Kalau Pak Hasim siap, karena ini menyangkut nama baik dia. Pak Hasim siap. Tahu dari mana Pak Hasim? Ya, dari cara dia menjawab itu kan suatu kepasrahan seorang kepala PKPU yang berpikir ya kok saya seperti ini kan gitu. Iya. Kalau mau mencari kesalahan, saya rasa kalau semua orang disuruh ngaku dikasih 5 miliar yang mengaku perbuatan-perbuatan zina maupun perbuatan asusila dilakukan oleh pejabat-pejabat negeri ini, saya rasa semua perempuan-perempuan nakal yang pernah dekat dengan pejabat negeri ini akan mengaku, kemudian kita pecat semua di pegawai negeri atau pejabat-pejabat. Tidak begitu caranya. Jadi maksudnya Mas Farhad, di dalam instansi yang ada sekarang banyak terjadi 1000%, paling dari 100 orang itu cuma 2 orang aja. Yang apa? Yang tidak yang takut sama istri rahasia apa? Yang tidak selingkuh, yang lain sudah selingkuh. Jadi menurut Mas Farhad dari 100 orang laki-laki cuma 2 orang yang setia. Cuma 2 orang, cuma saya dan Mas Uya aja. Mas Farhad udah punya istri baru ya, Mas? Belum. Oke, nah sekarang Mas Farhad, kenapa Pak Hasyim Asyari sama sekali kemarin dia tidak membantah, tidak Ya dia mau ngomong menyanggah? apa, bukan ranahnya. Kalau di polisi dia pasti membantah, dia pasti ngaku saya ditekan. Kalau di sana nggak bisa. Di sana itu orang nggak akan nanya begitu, dia malu dong karena dia kan sama selevel nih. Gitu. Iya. Jadi kamu benar ke sana, ini tiket, ini uang, ini cuma gitu jawaban, dia nggak bisa membela apa-apa. Harusnya bisikin, ini ranah pribadi gue tahu, lu jangan begitu, lu juga kayak gitu. Kalau dilapor cewek gimana? Kita nih korban, kita nih laki-laki. Banyak kejadian yang dari zaman Nabi Yusuf dulu aja dituduh difitnah ternyata tidak terbalik gitu. Harusnya dilindungi. Oke, jadi kemudian putusan-putusan yang namanya asusila ini harus tertutup, jangan dibuka untuk umum. Oh, jadi kalau yang saya tangkap dari obrolan Mas Farhad adalah mungkin kalau secara personal pribadi bukan berkaitan dengan lembaga KPU, perbuatan Pak Hasyim ini dengan wanita ini salah secara asusila. Dan itu yang bisa melaporkan adalah istrinya. Ya, perempuan ini atau karena menjebak uang. salah satu pasangan suaminya sengaja, dari karena kalau dia nggak ngelaporin gini, dia nggak akan dapat uang dari Pak Hasyim. Yang Iya. penting Pak Hasyim dipecat. Nah, Iya. sekarang negara mana penting? Membela orang yang menjatuhkan, merusak ini, menghancurkan lembaga KPU, atau membela Pak Hasyim supaya jangan sampai terjadi ulang. Ini kan semua orang nanti begitu. Iya. Nanti kalian semua nggak bisa pacaran lagi karena pacar kalian akan melaporkan semua, kalian semua dipecat. Saya nggak punya pacar, Ya Mas. karena proses untuk kawinnya pacaran. Iya. Betul nggak, Nggak Mas? mungkin langsung kawin ya. Iya, apalagi dikasih mobil, dikasih mahar. Ketemu cewek selingkuh ya langsung masa kawin orang itu kawin ya. hanya modal mahir, mahar dong. Iya. Maharnya hilangin R-nya jadi L, jadi yang mahal. Ya, Nah, kalau mahal bukan berarti korupsi atau apa-apa. Tidak sebanding, mungkin aja Pak Hasyim punya harta waris orang tua yang bisa dibayar wanita itu dengan. Nah, artinya yang bisa mengusut atau bukan yang menindaklanjuti kasus ini sebetulnya harusnya polisi. Ya, Sebetulnya. kalau Pak Hasyim kalaupun Secara membuat pribadi. surat itu kan dia nggak punya uang Hasyim ini karena gajinya pas-pasan. Kalaupun dia membuat, dia dalam tertekan dalam. Dia pikir kalau dari dulu dia dihancurin, bisa rusak pemilunya, nggak bagus. Nah, gitu. menurut Mas Farhad, analisa Makanya, sebagai laki-laki nih ya, Pak Hasyim membuat surat itu apa dia kira-kira? Kenapa dia menandatangani dia surat tertekan itu? gitu, karena kita lihat dalam acara Idul Adha aja masih sebagai khotib. Iya. Nah, jadi menurut saya enggak, kecuali kalau dia membuktikan ada percakapan kena penyakit, menurut saya itulah yang diciptakan. Kan belum tentu penyakit itu dari Pak Hasyim, belum tentu juga dari dia. Atau kalaupun tidak ada penyakit, bisa jadi untuk menciptakan suatu bentuk komunikasi yang dimana
chat antara mereka itu dijadikan bukti membuat alibi yang memang direncanakan agar Pak Hasim ini dipecat, dikenai sanksi moral maupun mengarah kalau ke hukuman pidana nggak akan kena Pak Hasim. Kenapa? Karena Ya suka sama karena suka. suka sama suka. Taunya suka sama suka kan ceweknya bilang dipaksa katanya. Bagaimana dipaksa, ada perjanjian dan ini lebih 1 tahun kejadiannya. Oke, iya itu masuk akal. Iya, nggak Oke. mungkin, tidak Iya. mungkin. Dan ini cewek berani, wanita, kamu di Belanda, kamu itu bukan pejuang wanita di Indonesia. Kamu itu bukan contoh yang baik membuka itu. Selain halnya kamu orang baik-baik, kamu dengan suami tetap tidak ikut, kemudian tidak ada perjanjian ini, mungkin saya masih hormat sama Anda. Tapi kalau kamu menikmati dan menuntut perjanjian itu dan sengaja mau obrak-abrik Sampai ada 4 miliar tadi. sampai ada 4 miliar tersebut, menurut saya kamu adalah penjahatnya. Dan kamu jangan pulang ke Belanda, kamu hadapi dulu hukum Indonesia bahwa kamu telah melakukan satu upaya penjebakan terhadap pejabat negara dengan cara-cara seperti ini dan diproses. Oke, Mas Farad akan bertindak sebagai apa nih? Ya, saya akan melalui LSM saya akan melaporkan wanita ini. Oh gitu. Ya, saya akan melaporkan. Mewakili Pak Hasim kan? Mewakili ya namanya pejabat negara kan ada pasal-pasal orang yang menghina mempermalukan pejabat negara atau mengganggu lembaga-lembaga negara, saya pikir saya bisa aja. Oke, akan dilaporkan berarti. Akan kita laporkan Aditi nih. Oke, kapan Mas? Ya segera aja, karena ini kan baru kejadian 1-2 hari ini. Kami sudah mengumpulkan bukti dan kita minta supaya melaporkan masalah diterima tidak terima, karena nanti ujung-ujungnya nanti pasti harus ibunya lagi. Seandainya Ibu Hasim memberi kuasa kepada kita akan laporkan dia. Dan tolong nanti ya, kalau kamu dipanggil polisi, ya datang ya. Jangan saat Pak Hasim dipermalukan, kalian pura-pura datang ingin menunjukkan ke Indonesia. Kalian datang, berani nggak lu datang? Yakin nggak lu bukan tukang peras? Yakin nggak lu ini tidak ada hubungan suka sama suka? Lu mempermalukan pejabat KPU Indonesia yang telah menyelesaikan dan memang akan menjadi bulan-bulanan dalam hal fitnah ini. Termasuk saya pernah melaporkan. Kalau fitnah berarti kan sesuatu yang tidak benar, Mas. Kalau ini sesuatu yang benar terbukti kan bukan fitnah. Ya, bukan. Ini kan masih menyangkut etika moral gitu. Iya. Bukan masalah kalau fitnah itu kalau dia mengatakan ini kan sama dia melakukan pemerkosaan. Iya. Tapi tidak diperkosa kan. Tapi kenapa dia ngelaporin ke polisi, karena nggak akan diterima. Karena dia wanita dewasa. Justru dia terbaliknya, dia sebagai orang yang memeras. Jadi menurut Mas Farad, kalau harusnya yang dilakukan wanita ini kalau dia merasa keberatan, lapor merasa polisi. terpaksa, harusnya dari dulu lapor polisi. Kalau dia lapor polisi, baru lapor ke Dewan Kehormatan Baru bahwa bisa diproses. Pak Hasim telah kena pelecehan terhadap wanita. Kalau dan itu terserah mau dipecat atau Jokowi yang langsung. Iya, kalau di KPP kan nggak ada keterangan ahli pidananya, nggak ada keterangan ahli asusilanya, nggak ada. Jadi menurut Mas Farad, wanita ini tidak ke polisi tapi langsung ke DKPP karena. Ya, dan lagian ke DKPP kayak kurang kerjaan menerima laporan ini. Biasanya kan diserahkan dulu ke polisi gitu. Jangan main etika-etika, nggak boleh begitu. Karena menurut saya memberi panggung terhadap orang pelaku sesungguhnya kejahatan itu, sehingga orang yang baik-baik menjadi penjahatnya, orang yang tidak baik jadi korbannya. Gitu. Jadi analisa Mas Farad di balik semua ini ada motif apa? Ada motivasi, karena dibiarin aja. Kalau kalian biarin aja perempuan kayak begini menghancurkan lembaga negara KPU. Jadi menurut Mas Farad, kalau sekarang Pak Hasim sudah kena pecat, perempuannya juga pun harus diproses. Justru Pak Hasim yang dikembalikan lagi posisinya gitu ketika dia tidak bisa membuktikan pidananya Pak Hasim. Oke, menarik sekali. Kasih komen guys, pasti konten ini kontroversial. Saya penasaran ya. Bayangkan kalau bapak-bapak kalian itu adalah pejabat semua di Indonesia, tiba-tiba ada cewek, tiba-tiba ngerekam, "Bang, kita kena penyakit ini, oh enggak, kita coba gini." Tiba-tiba rekaman itu dilaporkan, kemudian orang tua kalian dipecat semua gara-gara wanita-wanita seperti ini. Apakah kalian mendukung wanita seperti itu? Ya kalau misalnya terbukti, nggak ada masalah dong. Itu kan tidak masalah terbukti. Sekarang DKPP buktinya SMS, chat, bukti bayar gitu. Jadi menurut Mas Farad, yang di DKPP ini sebetulnya tidak cukup bukti kuat untuk menentukan bahwa dia telah bersalah. mempermalukan dengan cara mengulang-ulangi lagi dan asusila dibuka dan beredar semua putusan-putusannya. Itulah kejahatan yang dilakukan oleh DKPP menurut saya. Oke. Harusnya dia melindungi Dewan Kehormatan, tapi ya mungkin Pak Hasim ada juga kelemahannya. Mungkin ya namanya juga laki-laki itu kan takluk, bukan hanya tahta tapi wanita. Harusnya karena jabatan yang tinggi jangan dikasih uang banyak, fasilitas, tapi dijaga juga keamanannya. Iya. Makanya ada poreder, ada keamanan. Nah, tapi kenapa untuk wanita nggak dijaga? Iya. Nah, tapi giliran wanitanya buka-bukaan, mempermalukan, diseriusin.
Begitu diseriusin dipecat orangnya kan. Iya. Nah, gitu. Jadi ada dua tipe cowok setia sebetulnya. Cowok setia tuh bisa jadi karena memang istrinya galak atau dia takut sama istri atau tiap hari dia dikintilin istri, ya, atau memang dia benar-benar setia menjaga harkat dan martabat dirinya. Kalau saya yang mana nih? Saya kan nggak, saya selama nikah ini nggak pernah punya pacar yang nih. setia dan Ya. tidak macam-macam. Mang Uya sama saya lain. Nah itu karena apa? Faktor Punya apa ya? peluang. Ya, Istri galak, takut apa? Karena godaan. Makanya itu Iya. kalau wanita-wanita itu meninggalin suaminya ya kita nggak ngerti. Itu memang sudah begitu dari zaman jahiliyah dulu memang godaan wanita iman itu. Disinilah negara perlu melindungi para pejabat-pejabat negara jauh dari godaan yang namanya hawa nafsu. Iya, jadi sebetulnya harus dipikirkan juga bagaimana pemerintah atau negara harus memikirkan satu Ya pasalnya dekat. supaya tidak terjerat sama wanita-wanita. Iya. Dia bilang Pak Hasim menjanjikan kawin, tidak boleh kawin. Mereka nggak pernah kawin. Ada nggak surat nikah mereka? Nggak ada. Kalaupun mereka kawin itu sah saja kok. Dan kenapa Pak Hasim memilih kawin ya supaya udah nggak apa-apa. Istri juga nggak marah. Iya, kan? iya, Betul iya. nggak? Ya, tapi yang jelas kalau cowok yang benar-benar setia adalah cowok yang menjaga atau menilai value keluarga adalah value yang sangat berharga. Ya, itu terjadi sama kita berdua. Cowok Mas. yang setia warna yang bisa menjaga kehormatannya bukan menjaga kehormatan orang lain. Salah. Oke. Tapi intinya juga jangan salahkan orang yang mengetuk pintu, tapi salahkan juga orang yang membuka pintu. Dan kita nggak tahu siapa yang mengetuk pintu, siapa yang membuka pintu, apakah Pak Hasim, apakah wanita ini. Itu bukan kejahatan, tapi itu bukan kejahatan dengan kesempatan, tapi itu kesempitan. Wah, ini kita main filsafat berdua ya. Oke, terima kasih banyak kasih komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tak akan ada lagi lelaki seperti dia.